Oke, selamat datang di channel Belajar JavaScript dari Nol. Materi kita bahas tentang DOM API. Apa yang akan kita pelajari DOM API? Yang pertama, apa itu sendiri DOM API? Kemudian kita bagaimana menggunakan DOM, lalu bagaimana cara mengakses elemen tertentu dengan DOM, lalu membuat elemen dengan DOM API, menghapus elemen dengan DOM API. Ini ada contoh. Lalu ada contoh aplikasi menggunakan DOM API. Yang pertama, apa itu DOM API? DOM adalah merupakan singkatan dari dokumen objek model, artinya dokumen HTML yang dimodelkan dalam satu objek. Objek dari dokumen ini menyediakan sekumpulan fungsi dan atribut atau data yang bisa kita manfaatkan dalam membuat program JavaScript. Inilah yang disebut sebagai API, Application Programming Interface. Nah, ini ada ilustrasi. Nah, ini ada si program JS. Dia merintahkan DOM, tolong ganti warna background header web ini jadi hijau. Lalu kata si DOM, oke. Nah, maka yang dirubah adalah di dokumen HTML, headernya berubah menjadi warna hijau. Nah, DOM tidak hanya digunakan dokumen HTML, bisa digunakan untuk dokumen lain, misalnya dokumen XML atau SVG. DOM juga tidak hanya untuk di JavaScript, tapi juga tersedia untuk bahasa pemrograman yang lain. Lalu bagaimana menggunakan DOM? Seperti yang kita sudah ketahui, DOM adalah sebuah objek yang untuk modelkan dokumen HTML. Objek DOM di JavaScript itu bernama dokumen. Objek ini berisi segala hal yang kita butuhkan untuk memanipulasi HTML. Nah, jika kita coba ketik dokumen pada konsol JavaScript, maka tampil pilihannya ada banyak tuh. Seperti kita lihat gambar di samping. Ada kontak, location, constructor, segala macam. Dan lain-lain. Nah, di dalam objek dokumen terdapat fungsi-fungsi dan atribut yang bisa kita gunakan untuk mengakses dokumen HTML. Sebagai contoh, kita mengambil fungsi dokumen write. Nah, fungsi ini digunakan untuk menulis sesuatu ke dokumen HTML. Nah, misalnya coba ketik konsol JavaScript. Hello world, dokumen write H2, saya sedang belajar JavaScript. Kalau dijalankan kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu mengakses elemen tertentu dengan DOM. Objek dokumen dalam model dari HTML. Jika kalau kita lihat itu bisa kalau kita buat seperti hierarki, contohnya seperti ini dokumen. Lalu ada root elemen, ini HTML. Lalu HTML itu ada bisa di head, body, dan segala macam, di breakdown sampai yang paling terkecil. Nah, dari struktur pohon tersebut kita mudahkan menggunakan elemen. Misalnya kita mengakses head, misalnya dokumen titik head, nah itu akan muncul headnya apa. Lalu kalau misalnya dokumen titik body, nah apa isi dari bodinya. Dokumen title, terus length. Nah, dokumen title itu ada judul dokumennya yang di atas sekali, itu di atas, di bawah URL-nya, form URL. Kita mau hitung berapa panjang karakternya, bisa dokumen title length. Nah, apabila kita ingin mengisi elemen spesifik, kita bisa pakai fungsi, ada get element by ID, ini memilih elemen berdasarkan atribut ID. Get element by name, ini berdasarkan nama. Kalau get element by class name, berdasarkan atribut kelasnya. Get element by tag name, ini memilih elemen berdasarkan nama tag. Get element by tag name, NS, ini elemen berdasarkan name tag juga, tapi untuk yang baru. Kalau ada query selector, ini berdasarkan dari query. Kalau query selector all, ini untuk semua menggunakan berdasarkan query dan lain-lain. Fungsi-fungsi yang saya sebutkan di atas itu sering digunakan untuk mengakses elemen tertentu. Ini adalah contoh penggunaan dari fungsi-fungsi tadi. Nah, pada contoh di atas, kita memilih elemen fungsi get element by ID, lalu membuatkan objek ke elemen tersebut. Lalu kita lakukan apa seperti membuat teks dan style CSS. Pertanyaannya, kalau ada lebih dari satu elemen yang dipilih, misalkan kita memilih elemen berdasarkan tag atau atribut, maka jawabannya adalah elemen yang terpilih akan menjadikan sebuah array, karena kita memilih tadi sekumpulan elemen. Array tersebut berisi juga objek DOM dari elemen-elemen yang terpilih. Nah, ini seperti ini contohnya.
pada contoh di atas kita punya 3 paragraf dengan nama kelas paragraf. Lalu kita mencoba ketiga paragraf itu melalui metode get element by class name. Kemudian hasilnya akan tampil dengan konsol JavaScript. Ini kira-kira seperti ini. Nah, variabel paragraf akan berisi sebuah array yang ada di dalamnya. Terdapat 3 objek DOM dalam paragraf. Coba kita eksperimen. Kita pengen paragraf pertama di posisi indeks 0. Kita mau rubah tulisannya, jadi warnanya. Jadi warna merah. Nah, kita perintah paragraf 0 style titik color sama dengan red. Maka hasilnya paragraf 1 akan berwarna merah. Nah, coba kita mau buat animasi warna. Nah, jadi kita mau buat warna-warni animasi. Kira-kira seperti ini. Nah, di situ tadi kita manfaatkan fungsi set interval dan set timeout itu menentukan waktu animasinya. Pada kode di atas tentang waktu interval kita berikan 1000 milidetik atau 1 detik. Sedangkan untuk merubah warnanya menjadi hitam kita berikan waktu 500 milidetik atau setengah detik. Kira-kira kalau dijalankan jadinya seperti ini. Lalu membuat elemen dengan DOM API. DOM juga menyiapkan fungsi untuk membuat elemen. Nah, di sini ada pakai fungsi dokumen create element. Nah, situ ada contoh dokumen create element P. Maka tercipta elemen P baru, namun tidak ditampilkan ke halaman. Mengapa? Karena kita belum menambahkannya ke body dokumen. Cara menambahkannya ke body kita gunakan fungsi append. Kita bisa lihat di sini. Misalnya kita buat dokumen create element. Nah, judul sama dengan teks konten, belajar JavaScript, lalu dokumen body append judul. Nah, maka nanti baru bisa muncul di seperti gambar di samping. Lalu menghapus elemen dengan DOM API. Kalau tadi kita fungsi append, ya tinggal kita fungsi pakai fungsi remove. Nah, bisa dilihat di contohnya di samping. Nah, kira-kira seperti ini. Elemen sudah dihapus. Elemen dihapus dalam web, namun elemen masih berada di dalam memori komputer. Ini adalah contoh aplikasi penggunaan DOM. Nah, kita mau buat pengganti background color ya, color tulisan. Jadi warnanya kita pakai ini. Nah, program ini fungsi untuk membawa warna latar belakang dari elemen body dan mengubah warna teksnya. Kita pakai event change. Nah, kira-kira seperti ini. Backgroundnya dirubah. Saya warna biru. Lalu kita pilih, dia berubah. Lalu kita tulisnya menjadi warna putih. Oke. Maka dia akan berubah. Oke, sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share apabila materi ini dianggap berguna. Terima kasih semua. Selamat menyaksikan video-video berikutnya terkait dengan ini. Terima kasih dan sampai jumpa.